Langkah pertama melakukan input data dari kuesioner yaitu memasukkan setiap item pada kolom variabel view dan berikan nama variabel pada label yaitu award. Kemudian copy data dari tabulasi ke data view dan copy data total score dari tabulasi ke data view. Lakukan hal ini hingga item Y atau item terakhir. Uji validitas. Uji validitas ini dilakukan dengan cara tekan analyze, correlate, bivariate, kemudian masukkan semua indikator variabel X1 dan pindah ke kanan. Instrumen dikatakan valid apabila terdapat korelasi antara item dan total score, yaitu dilihat dari nilai percent correlation lebih dari 0,3 dan signifikansi kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan dengan cara tekan analyze, scale, reliability analyze, kemudian masukkan semua item kecuali total score dan pindah ke kanan. Nah, instrumen dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,7. Ini adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas setiap item dari variabel X1 hingga variabel Y. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan dengan cara tekan analyze, regression, linear, kemudian masukkan seluruh total skor variabel X pada kolom independen dan total skor variabel Y pada kolom dependen. Pilih statistik, centang kolom Durbin-Watson, dan collinearity diagnostics. Kemudian pilih plot, masukkan Z predikat pada kolom X dan S residual pada kolom Y. Centang histogram dan normal probability plot. Nah, uji normalitas ini dikatakan memenuhi apabila grafik berbentuk lonceng dan titik plot searah dengan garis. Kemudian uji heteroskedastisitas terjadi apabila titik-titik tidak menyebar dan membentuk pola tertentu. Uji multikolinearitas dikatakan bebas apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIV kurang dari 3, dan uji autokorelasi dilihat dari nilai Durbin-Watson yaitu di antara 3 dan 2. Kemudian uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov ini dilakukan dengan cara tekan analyze, regression, linear, kemudian masukkan total skor variabel X ke kolom independen dan total skor variabel Y ke kolom dependen. Klik save dan centang kolom unstandardized di bagian residual, maka muncul hasil residualnya. Kemudian pilih analyze, descriptive, dan explore, masukkan unstandardized pada kolom dependent list, klik plot dan centang normality plot dan histogram, maka hasilnya adalah data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai Kolmogorov-Smirnov-nya lebih dari 0,05 dan nilai Shapiro-Wilk-nya lebih dari 0,05. Ini data-datamu sesuai lonceng dan searah dengan garis. Kemudian uji heteroskedastisitas menggunakan Gaussian dilakukan dengan cara tekan transform, compute variable,
Kemudian masukkan absolute pada numeric expression dan masukkan unstandardized di dalam absolute. Beri nama absolute residual pada tagar variabel, maka data akan muncul. Kemudian tekan analyze, regression, linear, dan masukkan absolute residual pada kolom dependent. Data dikatakan tidak memiliki gejala heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap absolute residual dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 baik di uji F maupun uji T. Kemudian uji analisis regresi berganda dilakukan dengan cara tekan analyze, regression, linear, kemudian masukkan total skor variabel Y ke kolom dependent. Nah, pada uji ini menjelaskan bahwa variabel dependent dapat menjelaskan variabel dependent sebanyak nilai R square, yaitu sebesar 0,84 atau 68,4%. Jika nilai uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Kemudian jika uji T menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dikatakan setiap variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sehingga dapat diketahui persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 7,95 plus 0,83 X1 plus 0,38 X2. Itu dilihat dari nilai beta unstandardized.